3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang di sesi podcast hari ini. Hari ini aku ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Dua orang yang sangat berpengalaman di dunia hospitality dan bar. Yang pertama ini ada yang ini so senyum-senyum, ini dia. Ada Gabriel. Halo Gabriel. Selamat siang. Selamat datang di podcast ini. Dan juga ada Sheila Filipa. Halo Sheila. Oh ya, Sheila ini cantik sekali. Sheila, apa kabar? Baik. Baik. Sheila, kalau boleh tahu Sheila asli mana? Saya asli Indonesia. Indonesia. Tapi kelihatan seperti bukan orang Indonesia. Seperti ada Foreign campuran blood sedikit. Oh, mixed blood ya, Yes. foreign blood. Dan Sheila, ini pertama kali ke Tomohon? Iya, pertama kali ke Manado malah. Ke Manado, ke Sulawesi Utara tepatnya ya. Betul. Lebih khusus ke Kota Tomohon. Sekarang kita ada di Kaimea, Sheila. Yes. Di Desa Kaimea, dan seperti yang Sheila sudah lihat, sekarang kita ada lagi di Kota Tomohon dengan pemandangan Gunung Lokon. Wow, sangat cantik. Sangat cantik. Sheila, menurut Sheila, bagaimana pendapat Sheila tentang Kota Tomohon? Mungkin karena baru landing berapa jam yang lalu, jadi terlalu early untuk. Too early ya? Tapi one thing for sure itu sangat hijau, banyak nature, sama scene yang luar biasa. Sama scene yang luar biasa. Tapi tidak kalah maksudnya tidak kalah hijau juga sama dengan yang di tempat Sheila di Ubud. Kompetitif. Kompetitif ya? Kompetitif, Oh, iya. kompetitif. Oke, Sheila. Oke, kita masuk saja ke pertanyaan buat Sheila. Yang pertama, tentunya kenapa Sheila begitu tertarik dengan dunia bartender? Mungkin mulai dulu. Saya emang aslinya barista dulu. Oh, barista. Setelah itu nyemplung ke bartender pas lagi COVID. Karena lagi cari mungkin kegiatan yang beda, experience yang beda. Experience yang beda. Ya, sama emang circle saya suka minum ke koktail sama banyak teman bartender. Dan dari situ mulai interest di mixologist. Oh gitu, karena mungkin banyak teman yang circle-nya dunia bar ya. Oh gitu. Dan sementara background Sheila kan, maksudnya pendidikannya Sheila kan bukan dari bartender ya. Yes. Boleh tahu kalau Sheila backgroundnya apa pendidikannya? Saya sebenarnya lulusan graphic design. Graphic design. Ya, jadi emang sebenarnya ada connection karena bidang kreatif semua. Betul, betul. Ya, graphic betul. design, ya mungkin hospitality itu juga kita ketemu orang kayak ketemu klien kan. Iya, betul sekali. Jadi I find banyak connectionnya juga. Oh, dan kalau boleh tahu basic performance Sheila sebagai bartender itu pertama kali gimana? Di kompetisi. Oh, kompetisi apa itu? Itu namanya Coffee in Good Spirit. Iya. Jadi itu campuran kopi sama alkohol. Alkohol. Jadi gimana kita cara mengulik koktail yang highlight profile kopi yang enak. Oh gitu. Oh oke. Dan kalau berdasarkan pengalaman itu sampai sekarang Sheila itu menjadi seorang konsultan ya. Consultant, project manager. Wow, keren ya. Sheila, ini yang memang banyak sekarang ya. Banyak sekarang, aku juga tahu teman-temanku ada juga yang pada akhirnya mereka melakukan segala sesuatu lari dari jalur backgroundnya sebagai pendidikannya, benar kan? Betul. Nah, seberapa menariknya dunia bartender buat Sheila? Sebenarnya awal-awal tuh pas saya lagi masih kuliah kuliah, saya part time untuk kerja di bar. Iya. Dan saya suka interaksi sama tamu. Jadi di dalam interaksi sama tamu itu saya bisa connect creativity aku dengan yang pendidikan aku itu. Oh, gitu ya. Ya, jadi mungkin orang yang follow in my footsteps merasa sama. Oh. Jadi kayak mungkin ada sesuatu yang on the side hustle-nya itu yang bikin tertarik. Sama mulai dari situ. Oh gitu. Oke, dan ini saya pindah ke Gabriel. Gabriel, basicnya apa sebenarnya? Sebenarnya sama sih. Aku Sama. juga dulunya dari barista juga.
Dan mulainya juga di COVID sebenarnya. Oh. Karena ya COVID merubah segalanya lah ya. Iya. Pada tahun itu. Dan untuk belajar bartending, aku justru belajarnya pas di KIMEA. Di sini, pas di KIMEA. Benar. Oh gitu. Oh iya. Aduh kurang sopan ini tuan rumah Kang. Boleh diminum, boleh. Terima kasih ya, ini hospitality ya. Terima kasih, spesial loh. Dari Bali datang-datang ternyata sebagai seorang pelayan juga ya. Terima kasih, diminum dulu dong. Diminum dulu. Kasih, aduh ini Farah ini tuan rumah, maaf ya Stella ya, tuan rumah kurang bagus ini pelayanannya. Aduh, di ruangan ini bagaimana sih? Oke. Gabriel. Yes. Memang COVID itu banyak bikin orang jadi kreatif, super kreatif. Benar kan? Saya termasuk Stella juga. Nah, Gabriel, waktu terpikir apa sehingga pikiran apa sih sehingga kita mau jadi bartender, Cok? Mungkin sebenarnya alasannya kayak terdengar sering mungkin didengar ya. Iya. Aku merasa nggak puas cuman belajar di kopi. Iya. Dan itu hal yang baru aja. Karena kayak nggak puas dan harus bikin Explore. explore, pengen menjadi lebih baik lagi. Dan untungnya aku menemukan suatu kecintaan di dunia hospitality. Oh gitu. Jadi maksudnya tidak ada salah juga untuk mengeksplor sesuatu yang baru. Ya kan. Nah, kalau orang datang ke bar itu ya, mulai dari Sheila or Gabs, kalau orang datang ke bar sebenarnya mereka datang buat minumnya atau pengalamannya atau ada alasan lain. Sheila bagaimana? I think semuanya. Semuanya. Karena kalau kita lihat history bartending sama koktail ya, orang datang dengan di era itu yang many things happening. Mau itu perang atau mungkin kayak bukan se-comfortable kita sekarang gitu. Jadi sekarang lebih ke entertainment sama mungkin mingling. Dan juga untuk salah satu cara untuk kita belajar culture sama ingredient dari negara-negara lain. Oh gitu. Jadi everything you say is correct. Yes. And with what I said. Sheila, you look pretty. Oh, anyway, bless your heart. Maksudnya begini, seorang bartender seperti Sheila, apakah ada orang yang sering menggoda? Atau ada yang curhat? Curhat, yes. Bener kan? Curhat, biasanya bartender kan jadi tempat curhat orang galau. Betul. Bener kan? Iya. Kan? Kita kan jadi kayak ada tamu yang datang sendiri, butuh ada yang dengerin, kayak gitu. Kita nggak usah kasih over advice. Kita cuma di sana temenin dia datang have good drinks dan mungkin yang paling penting itu dia tinggalin barnya senang. Gitu. Yes. Iya benar kan, kan sebagai seorang bartender juga harus memang jadi teman, jadi sahabat ya. Betul. Lebih ke arah itu sih ya. Nyambung yang tadi ya, itulah tugas kita kan hospitality. Iya benar. We serve people yang datang mungkin dengan sesimpel kita sapa, hai kak, apa kabar? Benar. Itu kata-kata simpel itu bisa merubah mungkin yang orang datang mungkin kayak lagi bad mood ya kan. Benar. Kayak minum lah gitu, tapi tiba-tiba disapa bartender yang dia sama sekali nggak expect, kayak kok friendly ya gitu. Nah, bisa membuka percakapan yang bahkan bisa jadi temen gitu. Benar banget. Selain kita dapat juga networking, ya kan? Yes. Nah, banyak orang kan seperti misalnya nih, aku juga kan sering gitu. Kalau pasti datang ke bar, pasti yang aku cari duluan tuh bartendernya. Bener kan? Karena kenapa? Orang tuh datang pasti dengan berbagai macam masalah, background, karakter. Iya kan? Yes. Nah, you're married, right? Yes, sir. You're not single anymore, right? Sheila, bagaimana kalau ada orang yang flirting gitu atau apa? Cara mengatasinya bagaimana, Sheila? To be honest, I just leave. But I'm kalau tamu ya, I'm like in talking guest context. Karena kan GR juga ngomong sorry, I'm married. You know. Ini Sheila kan harus menjaga perasaan, benar nggak sih? Benar nggak sih? Kan lebih menjaga perasaan tamu, jangan tersinggung. Kan dia nggak datang lagi ke situ, ya nggak sih? Yeah, but job is temporary, marriage is forever.
So that's the line. Ya. Jadi Sheila sudah pasang border, sudah pasang batasan dong. Pasti kan Sheila ya orang terpelajar ya pasti dia tahu lah. Sheila, oke, apa kesalahan yang sering dibuat oleh seorang pelaku hospitality dalam hal kalian sebagai seorang bartender? Mungkin dari Gabriel? Mungkin dari aku balik lagi kita cuman sekedar apa ya, kayak jual produk without even knowing si customer ini bentuknya apa sih sebenarnya gitu. Ya emang pada dasarnya orang datang mungkin cari minum, tapi kalau cuman sekedar sampai di kayak kalau Kak pesan apa, oh mau pesan ini, oke, udah gitu kayak pembawaan kita sebagai hospitality itu Kayak SOP banget gitu. iya, ya. SOP perlakuan. Iya. Padahal kita sangat fleksibel gitu untuk bisa connect with people kan. Iya, iya. Giving good service itu kan ya belajar juga kita kan. Benar. Maksudnya kita juga kalau di posisi sebagai tamu maunya gimana ini juga gitu. Bisa diposisikan seperti itu juga. Betul. Jadi Kesalahannya di situ sih. benar, karena memang kita lebih memposisikan oke, bagaimana kalau itu kita sebagai tamu, sebagai customer. Ya karena berhubung basicnya Sheila juga kan bukan seorang bartender ya, juga Gabriel ya. Apakah ada pengalaman yang mengubah cara pandang kalian terhadap hospitality? Definitely lebih open minded. Okay. Maybe you can agree with me. Yeah. Kita kalau dasarnya barista, kita itu ada resep, ada kita ngomong kalibrasi, ada sesuatu yang diikutin. Ini away from SOP hospitality ya. Ini tuh gimana cara kopi itu keluarnya konsisten dan regular kita tahu kopi kita tuh bisa di-trust sehari-hari gitu. Dan kelamaan terlalu ikut kalibrasi, SOP dan resepnya nggak ganti, kita mungkin jadi lebih close minded. Dan kalau misalnya ada tamu yang tiba-tiba ngomong cappuccino saya sebenarnya kayak gini resepnya, kebayang nggak kayak ngomong ke chef gitu loh, cara saya bikin sambal tuh kayak gini, so it feels like that. Itu mungkin yang salah satu yang pas jadi bartender. Jadi lebih fleksibel karena di bartending itu ada namanya classic cocktail, tapi juga ada tamu yang bilang tapi saya tidak mau gula di dalam koktail ini. Padahal secara klasik sama struktur butuh gula atau nggak mau putih telur karena alergi atau benar. Ya, jadi masuk ke bartender dan maybe I speak for the both of us, jadi lebih open minded ke cara kita ngulik dan sell the drink. Oke, benar banget. Mungkin mungkin ada cara mungkin itu adalah kepuasan tersendiri ya. Kalau orang tuh sangat menikmati kopi kalian atau minuman yang kalian campur. Sangat benar nggak sih? Yes. Itu kepuasan batin. Kita serving sesuatu yang mungkin hasil racikan sendiri, benar nggak? Ya, betul. Apakah kalau Gabriel punya nggak signature sendiri untuk kopi misalnya punya? Oh, di sini ada apa? Koktail juga ada. Iya, koktail. Koktail aku fokusnya ke local spirit sih. Local spirit. Yes, pakai cap tikus. Oh, cap tikus. Iya. Apa contohnya? Ada Brix. Oh, Brix. Yes, nama koktailnya Brix. Oh, Brix. Jadi itu biasanya pakai cap tikus. Iya. Terus ada lime juice. Iya, lime juice. And then top with soda and fresh lime. Jadi rasanya segar gitu. Oh, beda itu Gabriel, beda dengan yang ada di tempat lain. Itu memang sendiri. Oh, berarti kita harus nyicip ya, harus coba. After this. After this ya. Boleh ya? Boleh dong. Oke, spesial ya. Buat Sheila and me. Boleh? Oke, dan menurut kalian seberapa penting bartender ikut memperkenalkan produk lokal? Oh, melanjutkan tadi berarti. Ya, gimana Gabriel? Sebenarnya aku menemukan suatu tantangan di mana kalau di sini mungkin ya Kak, aku bicara tentang di sini, kita sangat susah untuk memperkenalkan yang tadi klasik koktail ke tamu. Gimana cara approach-nya supaya mereka mau nih coba koktail gitu, dengan kebiasaan datang di bar. Aku menggunakan local spirit cap tikus. Yaitu ingredients lokal yang udah ada di Sulawesi Utara, yang udah familiar di telinga masyarakat di sini. Dengan itu lebih mudah masyarakat untuk kayak, cap tikus jadi koktail gitu. Karena Kak, stigmanya emang cap tikus tuh di sini minuman apa ya, kayak kasarnya minuman jalanan ya.
tongkrongan. Kayak di Bali bukan sih? Benar-benar kayak arak ya, kayak arak. Benar-benar. Jadi aku di sini pengen nunjukin bahwa sebenarnya kalau diolah dengan baik, tikus nih bisa jadi koktail yang enak loh. Benar. Itu local spirit yang enak juga dan bisa kita apa ya? Perkenalkan ke Dunia luar ya, benar ya. Bahkan ke luar Sulawesi Utara, Iya. bahkan ke luar Indonesia gitu. Internasional ya. Yes. Iya, maunya seperti itu ya. Dan tapi bukan tidak mungkin itu bisa terjadi ya kan. But bridging from Yeah. international, mungkin karena Gebel kan di sini mungkin lebih ke orang lokal kan ya. Yes, benar. Di Bali kan kita tourismnya sangat Lebih, kencang iya, sama betul. orang internasional. Iya. Dan salah satu challenge untuk aku untuk introduce local spirit kayak arak atau misalnya cap tikus atau juga yang nggak masuk di still Iya. kayak brem gitu, Iya. tuak, Tuak, iya tuak ya. itu flavor yang especially untuk western tamu mereka tuh nggak bisa ngerti rasa yang Iya. mereka coba karena mungkin secara memori, secara mereka grow up di environmentnya itu mereka nggak rasain rasa seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita coba sesuatu yang baru, yang pertama tuh pasti nggak positif itu jarang banget. Yang keluar tuh mungkin ada sesuatu yang negatif. Oh, kok rasanya kayak gini, kayak durian misalnya. Kan pasti awal-awal kayak dari bau dulu gitu. Tapi pasti coba, oh ternyata Iya. gak apa-apa, enak. Dan pelan-pelan kita get used to it. Nah sama kayak introducing local spirit Local spirit. atau beverages ke orang luar internasional gitu. Lagi. Menurut Sheila kan seorang konsultan, let's say like that. Sheila, bagaimana kira-kira kiat-kiat Sheila misalnya ya untuk menaikkan local spirit ini, ya untuk menaikkan local spirit ini untuk menjadi istilahnya dia naik kelas lah ya, naik level ya. Ada kiat-kiat khusus atau bagaimana? At the end of the day, as a consultant atau orang kayak yang project manage, kita kan juga harus lihat brand dari bar atau restorannya, kenapa mereka buka, goal mereka di minuman atau specialty drinksnya itu mau storytelling apa gitu. And unfortunately di dalam my experience itu sangat sedikit yang mau pakai brand-brand atau minuman lokal. Dia lebih ke ingredient, kayak misalnya pakai galanggal atau pakai jahe kayak gitu-gitu kan lebih gampang diterima, habis itu di mix mungkin sama gin, vodka yang gampang untuk tamu tuh dengerin gitu. Penggunaannya di bahan lokal berarti ya. Betul. Cuman sekarang lagi mulai getting better. Iya. Ya, karena banyak orang itu karena lewat perkenalan local ingredients sekarang penasaran sama local spirit sama fermented drinks gitu. Iya, kan Bali sendiri sudah banyak ya. Yes. Sudah beberapa aku lihat ya. Yes, tapi kayak misalnya cap tikus. Bagusnya cap tikus itu tuh brand yang orang tahu cap tikus pasti mereka cuma mikirin botol itu. Kalau kita ngomong arak, kemana kita? Iya. Kalau arak pasti Bali ya. Tapi brandnya belum ada. Oh, Jadi benar-benar. Arak ya arak ya. Kalau ini cap tikus kan. iya. Oh, iya. Jadi itu salah satu challenge yang aku lihat. Yang bar atau misalnya outlet baru, mereka pasti akan cari ke brand yang mana yang kita bisa tergantung, karena kan at the end of the day mereka harus bikin money, marketing event atau misalnya kayak gimana cara kita bawa brand ini dengan event-event kedepannya gitu. Betul sekali. Mungkin cap tikus Gabriel bisa di eksplorasi atau kolaborasi dengan Sheila. Iya kan di Bali, bener nggak Sheila? Yes. Iya kan? Saya spesial. We never know. Iya, itu dia. Bener kan? Benar. Kan siapa tahu aja kan Sheila bisa bikin di sini kan? Yes, of Khusus course. khusus buat Kaimea kan? Yes. Khusus berarti ini dari kenang-kenangan dari Sheila, benar nggak? It's something we already talk about. See, Yang I kita told look you. forward. Okay. Sounds interesting. We try later ya. Yes. Aku tuh pengen lihat, tertarik dengan Sheila dan pengen lihat Sheila mencampur minuman ini. Iya. Setuju dong ya. Setuju. Penonton setuju nggak sih? Setuju kan? Penonton pada diam aja nih. Penonton pada diam aja ini ya. Invested. Oke, that's right. Oke, dan kalau 5 tahun ke depan ya, industri hospitality di Indonesia berkembang pesat. Apa satu hal yang ingin kalian lihat terjadi? Gabriel. Mungkin as a bartender
aku pengen profesi itu lebih dihargain kali ya. Saya. Halo. Maksudnya, Ini udah mau sesi curhat ya. Ini sesi curhat ya. Wow. Ini sesi curhat ya. Ya. Iya, maksudnya banyak orang yang melihat bartender bukan cuma sekedar kayaknya jadi bartender or barista cuman kayak keren-kerenan aja. Karena menurut aku kalau cuma untuk keren-kerenan ya apa tujuannya ntar jadi hospitality buat melakukan hospitality itu sendiri. Oh gitu. Kalau dari aku sih. Iya. Maksudnya Gabriel mungkin ya peran penting juga, seorang bartender ini berperan sangat penting untuk kemajuan restoran, bener kan? Iya bener nggak? Kalau bar kan. Iya, apalagi bar, dunia bar. Bener nggak sih? Begitu ya kira-kira salah ya? Yes, I agree with everything. Karena kalau kita lihat sebagai profession, dua-duanya ya barista sama bartender. Iya. Kita tuh sebenarnya kalau dikategorize general kita FOH front house. Ya, jadi di front of house itu kita langsung ketemu sama customernya. Betul. Dan kita yang represent secara like hard selling atau soft selling. Bener ya? Ya, itu dari penampilan, dari passion kita, dan delivery kita untuk menunya. Jadi untuk aku sih kita sebenarnya banyak bartender dan barista, dan aku senang lihat interestnya. Tapi mungkin emang goal atau purpose atau filosofi mereka tuh sangat beda ya sekarang. Kayak masuk mau mixing doang gitu misalnya gitu. Tapi aku harapnya hospitality dengan delivery ke tamu, public speaking, dan juga grooming, simple itu yang bikin orang lihat bartender atau barista tuh beda sama tempat-tempat yang lain. I know it sounds very basic, karena kan di hotel, sekolah perhotelan pasti itu sesuatu yang udah diajarin gitu. Benar. But the reality is, back to the first question, banyak orang in the field tuh bukan dari perhotelan atau tourism gitu ya. Iya, gimana Gabriel? Kalau misalnya Gabriel sendiri, aku yang kayak tadi sih, maksudnya kayak lebih jelas banget sama Kak Syaila. Maksudnya dari purpose-nya adalah bukan sekedar keren-kerenan aja untuk masuk di bar, bukan cuma sekedar gambar kopi atau mixing, tapi lebih tujuannya untuk ya menyenangkan tamu lah. Gampangnya seperti itu kali. tamu bisa datang nyaman ke tempat itu, pastinya bartender juga ikut berperan, ya nggak sih? Yes. Bener nggak sih? Jadi dalam arti kata bahwa ya memang kadang-kadang kalau kayak contoh ya, misalnya aku kan suka ke bar, pasti lihatnya, oh ini orangnya asik diajak ngobrol, bartendernya asik diajak ngobrol. Mungkin kalau menurut saya sebagai konsultan, mungkin pengetahuan juga ya penting nggak sih? Benar nggak sih? Wawasan, benar nggak sih dari seorang bartender? Apalagi wawasan kalau dia dapat tamu yang orang itu pinter dan dia tahu dan dia mengerti akan dunia beverage, benar kan? Yes. Itu penting nggak sih menurut Sheila? Yes. Untuk dia seorang bartender harus benar-benar menguasai. Ya, aku tuh buat aku pribadi ya pas dulu saya ngebar sebelum masuk ke sebagai orang independen, aku sangat senang kalau ada yang nyariin saya ke bar dan bawa teman-temannya, karena itu berarti servis, racik minuman. Itu mereka suka, dan nggak cuma mereka sendiri tapi mereka juga rekomen itu ke teman-temannya. Dari teman-temannya itu mereka rekomen ke teman-temannya. Benar, dan mulut ke mulut ya. Iya, sama the superb thing about that, setelah saya leave, mereka tetap datang karena minumannya stay di sana gitu. Jadi kayak that is the kind of career yang menurut aku barista sama bartender harus mulai networking, relationship sama tamu, karena itu bisa forever. We don't know. Benar banget. Pernah nggak sih lah pas orang datang ke bar itu gitu kan? Pernah nggak mereka nyari Sheila duluan? Yes. Benar? Yes. Benar ya? Oh yes. Itu pernah ya? Pernah. Sampai aku off ada yang WhatsApp. Oh gitu? Iya, terus aku datang temanin aja. Gitu? Iya. Sampai segitunya ya? Sampai jadi teman. Iya, itu. Yes. I think that most important. Yes. Bener kan? Yes. Kita bisa dapat, artinya kita bisa dari hati ke hati, tapi dalam kata positif ya, hati ke hati positif ya, maksudnya ya bisa jadi relasi ya, networking yang baik.
Iya kan? Bener kan? Jadi mungkin itu juga. Seasik itu, bener nggak dunia bartender? It is very Seasik itu fun. ternyata. Oke. Nggak tahu expect apa kan kayak tiba-tiba dapat teman baru. Oke. Ya. Bener kan? Oke. Punya knowledge banyak kayak gitu sih. Supaya kayak ngobrol apa aja juga bisa nyambung. Benar, benar. Oke, Sheila and Gabriel, tanpa terasa waktu kita sudah hampir habis dan oke, sebelum waktu kita habis ini nih, saya ada kita mau sedikit main, ada permainan, ada games ya, buat Gabriel and Sheila. Kita main this or that. Tahu kan this or that kan? Oke, pertanyaan, shake or stir? Stirred. Stir? Why? I don't Why is that? Why like stir? kayak the dilution with the ice. Oh, Yeah, that's just and me you though. shake. Shake. Ini karena metode yang pertama aku belajar. Dan paling gampang. Di shake kan? Okay. Next, cocktail or beer? Oof, it's difficult. Mhm. Harus pilih salah satu. Yes. Which one? Beer. Beer. You? Beer. Beer. Sama beer persen. Aku sih mau ngomong kayak mood gitu. Ya, kalau kita santai kayak gini kan nge-beer. Tapi kalau kita keluar with music, cocktail. Oh gitu. Susah, you know. Classic cocktail or signature cocktail? Classic. Classic. Why classic? It's paling gampang untuk bukan ngejudge bar, tapi ada patokan benchmark standar. Sebelum coba signature, coba klasiknya dulu. Gitu. Jadi lihat basic cocktail di situ enak atau enggak. Cocktail is not cheap. Jadi kalau kita mau second drink, then it better be a good first drink. Classic. Okay. And you, Gabriel? Signature. Okay. Mungkin sudut pandangnya aku sih setuju dengan yang tadi ya. Cuman kalau dari aku signature kita bisa storytelling aja sih. Jadi connect with tamu. Okay. Whiskey or tequila? Tequila. Tequila. Whiskey. Coffee or cocktail? Coffee. You coffee. 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 Karena kita mungkin basicnya coffee ya. No wonder lah ya. Yeah. Night shift or morning shift? Morning. Morning shift. Why? Kalau aku karena aku hobi prepare ya. Oh, okay. Aku sih force of habit aja sih ya. Saya emang kayak bangunnya pagi dari dulu, and aku tidurnya cepet. Okay. Bar or coffee shop? Coffee shop. Bar. Yes. Coffee shop. Bar. Coffee shop. Aku Bar. coffee shop. Coffee shop. Yes. Okay. Karena mungkin lebih gampang diakses. Di mana ada. Okay, last. Barista or bartender? Bartender. 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 Tapi ya before kan barista. Enggak, before kan coffee. Coffee, betul bartender. You? Bartender. Lebih pilih bartender? Iya. Lebih banyak hal yang bisa dieksplor kan menurut aku sih. Lebih luas mungkin. Setuju. Lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Iya. Karena mau explore something. Sebenarnya coffee juga Atau? bisa fleksibel. Cuman you need to know what you saying. Ya. Cocktail tuh nggak ada yang salah. Nggak ada. Okay. And final question for both of you ya. Oke. Kalau kalian boleh menggambarkan hospitality dalam satu kata, apa kata itu? Complicated. Really? Yeah. Okay. You? Connection. 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 You connection and complicated. Yeah. Complicated. Connection is complicated. No, I was gonna say that. Kayak kalau kita di dalam relationship, any relationship, friendship, marriage, girlfriend, boyfriend, it's not always up. It's up and down. Up and down. So I feel like hospitality is like this. Hospitality. Yeah. Okay. Satu kata dalam bahasa Manado, Sheila. Tiba-tiba langsung. Bilang cap tikus enak, jangan lupa minum cap tikus. Oh, is that the Manado language? Yes, it's Manado cap tikus. Okay. Say it. One more time.
cap tikus enak. Minum cap tikus. Oh, that's it? That's it. Cap tikus enak. Minum cap tikus. Yeah. Gabriel, Apa nih? satu kata. Bahasa Manado. Bahasa Manado, Jo. Oh. Torang dengan cap tikus. Artinya kita dengan cap tikus. Oh, cute. Mendukung cap tikus gitu. Love it. Proud ya, local proud ya. Local proud. Oke, tanpa terasa kita sudah di akhir acara podcast kita hari ini dan tentunya senang sekali ya. Saya boleh bertemu langsung dengan seorang Sheila. Thank you for coming, Sheila. Terima kasih Thank sudah you, datang di terima Kaimea. kasih. Terima kasih sudah hadir di Festival Desa Kaimea. Dan semoga Sheila betah di Tomohon ya. Already feeling it. Already feeling it. Karena di sini dingin ya, Sheila ya. No, because the hospitality Always better. is warm. Karena itulah dunia kita, bener nggak Sheila ya? Yes. Oke, dan saya Didi Roa dan Sheila serta juga Gabriel pamit undur diri dari hadapan Anda semua dan sekali lagi terima kasih banyak ya Sheila. Terima Once kasih. again, thank you so much. Oh iya, sebentar. Ini masih dalam rangka Piala Dunia. Kepo dulu. Sheila menjagokan siapa di Piala Dunia ini? Yang mana yang menang deh? Enggak. Siapa Sheila? Sheila, ayo jawab jujur. Penasaran lagi aku. Ayo, siapa Sheila? Boleh pilih dua nggak? Satu sih. Siapa coba? Jadi next game kan Inggris versus Iya, iya. Meksiko. Iya. Aku kan ada keturunan Inggris England. dan suami kan dari Meksiko. Jadi pilih. That's what I mean. Yang mana yang menang dari game itu, I choose. Oh, I see. Dalam hal ini Sheila dilema pasti. Karena harus memilih Inggris atau Meksiko. Meksiko. Oke. Jadi jagokan. Yang menang. Yang menang. Oke. Berarti nggak ada jawaban dong. Aku Inggris. Football's coming home. Okay, fair. Oh, Inggris. Apa ya? How about you? Same time. Oke, oke teman-teman semua, terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak dan akhir kata saya Jerman sudah meninggalkan Piala Dunia. Oke, endahan semuanya. Thank you Sheila, thank you Sheila, thank you. Yes. Thank you Sheila. Thank you, Didi. That was super fun. Thank you, Gabriel. Thank you, Pak. Asik. Masih. Pak, thank you so Thanks, much. Gila, Gabriel. keren banget.